warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmini Aprilianti dari 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, landas kontinen adalah bagian dari benua yang terdalam oleh air laut. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau yang bisa disingkat dengan ZEE, adalah zona yang luasnya 200 mili yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Syukur Abdillah dari kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sementara pengertian kewajiban adalah sebuah bahan yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Menurut saya, untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya setiap lembaga lebih fokus terhadap pekerjaan dan kewajibannya masing-masing, karena setiap lembaga sudah diberi kewenangan, hak, serta kewajiban kerjanya, sehingga setiap lembaga tidak perlu ikut campur tangan dalam pekerjaan lembaga lain, agar konflik antar lembaga terhindarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Menurut saya, untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya setiap lembaga lebih fokus terhadap pekerjaan dan kewajibannya masing-masing, karena setiap lembaga sudah diberi kewenangan, hak, serta kewajiban kerjanya, sehingga setiap lembaga tidak perlu ikut campur tangan dalam pekerjaan lembaga lain, agar konflik antar lembaga terhindarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-7 kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya. Jadi, karena pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 setelah diamandemen yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi di situ setiap warga negara wajib membela negaranya karena sudah tercantum pada Undang-Undang tahun 1945. Terima kasih. Ayo. Kejahatan genosida. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderita fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Armi Armeliandini, kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang semestinya dilakukan atau diterima. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu atau sebagai suatu hal yang semestinya dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia diantaranya ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Ramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Dan zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang dimaksud dengan laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis dasar menuju ke lautan lepas. Yang kedua, landas kontinen adalah laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil yang diukur dari garis dasar menuju ke lautan lepas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang dimaksud dengan laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis dasar menuju ke lautan lepas. Yang kedua, landas kontinen adalah laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil yang diukur dari garis dasar menuju ke lautan lepas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Artinya, pemerintah negara lebih mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Dengan demikian, tata pemerintahan yang baik akan tercipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. 28C ayat 1. Hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. 28C ayat 1. Hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. 28C ayat 1. Hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dianti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat politik. 1. Menerima perbedaan pendapat. 2. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 3. Membangun budaya politik yang demokratis. 4. Patuh terhadap hukum dan penegak supremasi hukum. 5. Mengawasi jalannya pemerintah agar tertata dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriana Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Apakah yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, landas kontinental adalah bagian dari benua yang terdalam oleh air laut. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mili laut dari garis dasar pantai.
yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, landas kontinen adalah bagian dari benua yang terdalam oleh air laut. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mili laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Fadila dari kelas 12 IPS 3. Berdasarkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka hak yang didapat adalah 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kewajiban yaitu 1. Kewajiban mempercayai Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arendi, kelas 10 IPS 4. Menurut saya, seharusnya masyarakat Indonesia harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya ke dalam tindakan dan perbuatannya. Jika bangsa Indonesia mampu memahami nilai-nilai Pancasila, kemungkinan besar tidak akan ada kasus-kasus yang menyimpang nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliartati dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial ialah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Zona ekonomi eksklusif ialah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliartati dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial ialah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Zona ekonomi eksklusif ialah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliartati dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial ialah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Zona ekonomi eksklusif ialah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas 10 IPS 7. Di sini saya akan berpendapat, menurut saya penjabat sekarang menjatuhkan karena ada keinginan tersendiri. Di antaranya ingin jabatannya lebih tinggi dari yang dia jatuhkan. Dan dari makanya itu pejabat sekarang suka pintar dan suka ada yang menggelapkan uang dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Fala dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah ini. Masalah dalam usaha perusahaan ini karena tidak adanya saling kerjasama atau saling percaya terhadap masing-masing perusahaan, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Menurut saya seharusnya sih kerjasama dan saling membantu agar masing-masing perusahaan maju dan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Fala dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah ini. Masalah dalam usaha perusahaan ini karena tidak adanya saling kerjasama atau saling percaya terhadap masing-masing perusahaan, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Menurut saya seharusnya sih kerjasama dan saling membantu agar masing-masing perusahaan maju dan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fatimah dan rekan saya Anissa Saleha Al-Fatihah. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan keinginan saya untuk sekolah setinggi-tinggi mungkin. Kepada orang tua saya ingin meminta perlindungan saya untuk disekolahkan. Pemenuhannya sekolah sampai sarjana atau tidak sampai SMA atau SMK. Kemajuannya saya disekolahkan sampai sarjana setinggi-tinggi mungkin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Menurut saya, pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia yaitu penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998, yang dimana sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang dimana pelakunya antara lain tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Menurut saya, pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia yaitu penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998, yang dimana sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang dimana pelakunya antara lain tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ayuningat dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya ingin memaparkan hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C, yaitu 1. Hidup dan kehidupan, 2. Berkeluarga, 3. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Pekerjaan, 5. Kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ayuningat dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya ingin memaparkan hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C, yaitu 1. Hidup dan kehidupan, 2. Berkeluarga, 3. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Pekerjaan, 5. Kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Restiani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan mengemukakan pendapat tentang dalam pelaksanaan kerjanya terdapat tumpang tindih pekerjaan. Setiap lembaga merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan kebisingan antar lembaga. Menurut pendapat saya, karena mereka bersaing dengan secara tidak sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati, kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen merupakan daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati, kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen merupakan daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nimtias Katiwi. Saya dari kelas MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pembelajaran PPKN hari ini. Bersikap arogan itu sangat negatif bagi para pemimpin pejabat. Apabila memang karakternya seperti itu, akan membuat para rakyat tidak nyaman dan menjelek-jelekan lembaga orang lain sangat negatif. Sebagai pejabat, bila bersaing kita harus sportif. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rintika, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya. Suprastruktur adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan tugasnya diatur dalam perundang-undangan. Infrastruktur adalah kelompok politik yang beranggota rakyat seperti partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Sekian, terima kasih. Outside, I get together with my friends to swim or fly kites. Sometimes we play basketball or have races on our bikes. We take some fruit and water for a picnic in the park. We climb and run and have great fun until it's almost dark. I just don't understand the kids who stay inside all day. Who cares about TV when you can go outside to play? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Perdela Melana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, adanya tumpang tindih antar lembaga tersebut karena lembaga tersebut tidak ingin kalah dengan lembaga lainnya dan merasa ingin tahu tentang segala hal, sehingga mereka merasa lebih tahu daripada lembaga lainnya. Mereka tidak ingin kalah bersaing dalam segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Nur Arfia Fahira dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Menerapkan perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum.
dan 5. Terdapat sistem kepartaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Proyudi dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Proyudi dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Padilla Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mengapa para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan bersikap arogan. Karena adanya persaingan di dalam organisasi sehingga saling menjatuhkan satu sama lain karena ingin mencapai keinginannya. Dalam menghadapi masalah, orang-orang tersebut hanya mengandalkan emosi, tidak dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunir Alhamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak pertama adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan. Hak yang kedua adalah hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Yang ketiga, hak memeluk agama dan meyakini masing-masing kepercayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunir Alhamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak pertama adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan. Hak yang kedua adalah hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Yang ketiga, hak memeluk agama dan meyakini masing-masing kepercayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Arnawati dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pendapat tentang kenapa warga negara wajib membela negaranya sendiri. Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya. Dan juga dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pasal 27 ayat 3 atau setelah amandemen yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 3. Jadi pendapat saya adalah para lembaga tersebut belum cukup memahami yang sebenarnya fungsi dan tugasnya mereka. Tidak adanya kejelasan mengenai fungsi dan tugas suatu lembaga bisa menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya perubahan lembaga atau per individu perlu dilakukan jika dampak negatif yang terjadi karena konflik tersebut dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia Siti Nurhaliza, kelas 11 IPS 5. Menurut Anda sekarang, kemukakan manfaat demokrasi Pancasila, yaitu 1. Kesetaraan sebagai warga negara, 2. Memenuhi kebutuhan umum,
3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Tugas dari ketentuan hukum yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Yang terakhir, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ernawati dari kelas 10 IPS 3. Saya akan memberikan pendapat tentang suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintah yang tertentu mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Membangun budaya politik yang demokratis. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra dari kelas 12 IPA 2. Hak yang didapat dalam sila ke-1 yang pertama ada 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban yang terdapat pada hak sila ke-1 pertama, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Alhaya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang kebisingan antar lembaga. Jadi, menurut pendapat saya yaitu pasti setiap lembaga sudah memiliki tugas dan peranannya masing-masing dan tidak diperkenankan untuk ikut campur dengan tugas lembaga lainnya. Dan dengan cara ini pasti tidak ada lagi kebisingan antar lembaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arendi, kelas 10 IPS 4. Menurut saya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebangsaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Aura Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyumpang nilai-nilai Pancasila. Dan seharusnya para pejabat tidak bersifat arogan, karena itu termasuk dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal sebagai pengkhianatan, dan dampak buruk dari bersikap arogan itu dapat memperpecah belahkan persatuan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauzia dari 12 MIPA 2. Hak menurut sila pertama, memeluk agama yang diyakininya. Sila kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan
kepercayaan masing-masing. Sila ketiga, mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban menurut sila pertama, tidak memaksakan keyakinan lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Sila ketiga, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Aura Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyumpang nilai-nilai Pancasila. Dan seharusnya para pejabat tidak bersifat arogan, karena itu termasuk dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal sebagai pengkhianatan, dan dampak buruk dari bersikap arogan itu dapat mempercah belahkan persatuan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Aura Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyumpang nilai-nilai Pancasila. Dan seharusnya para pejabat tidak bersifat arogan, karena itu termasuk dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal sebagai pengkhianatan, dan dampak buruk dari bersikap arogan itu dapat mempercah belahkan persatuan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengsia Nawati dari kelas 11 IPS 3. Manfaat dari demokrasi Pancasila yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, mencegah pemerintah yang diktator, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar warga, dan membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik merupakan perwujudan dari perencana, pelaksana, dan juga pengevaluasi dari peraturan dan juga kebijakan pemerintahan. Sedangkan infrastruktur politik merupakan perwujudan dari tuntunan dan aspirasi bagi kebijakan dan peraturan yang telah ada, agar dapat memperbaiki peraturan dan juga kebijakan agar menjadi lebih baik lagi, dan supaya berguna dan dapat mementingkan kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yang bersifat arogan, menjelekan lembaga lain. Menurut saya, Pancasila itu sangat penting, apalagi poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat tidak memiliki poin pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebaiknya disingkirkan menjadi pejabat atau diberhentikan menjadi pejabat, atau tidak usah menjadi pejabat, karena warga Indonesia membutuhkan seorang pejabat atau pemimpin yang memiliki atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yang bersifat arogan, menjelekan lembaga lain. Menurut saya, Pancasila itu sangat penting, apalagi poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat tidak memiliki poin pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebaiknya disingkirkan menjadi pejabat atau diberhentikan menjadi pejabat, atau tidak usah menjadi pejabat, karena warga Indonesia membutuhkan seorang pejabat atau pemimpin yang memiliki atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yang bersifat arogan, menjelekan lembaga lain. Menurut saya, Pancasila itu sangat penting, apalagi poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat tidak memiliki poin pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebaiknya disingkirkan menjadi pejabat atau diberhentikan menjadi pejabat, atau tidak usah menjadi pejabat, karena warga Indonesia membutuhkan seorang pejabat atau pemimpin yang memiliki atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dina Madlina dari kelas X MIPA 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut pendapat saya. Menurut saya, lembaga-lembaga tersebut belum cukup memerani hal yang sebenarnya dan tugas masing-masing, yang menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya ada perubahan lembaga individu yang perlu dilakukan jika dampak negatif yang terjadi tersebut dianggap membahayakan dan meresahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil laut. Maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Yaitu sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km dari garis dasar pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Dekonsentralisasi, perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpendapat tentang para pejabat yang dalam pelaksanaan kerjanya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, hendaklah para pejabat itu bersikap profesional dan bijaksana dalam pekerjaan mereka. Menghargai orang lain adalah yang paling utama. Bersikap arogan tidaklah bagus, maka hindarilah bersikap arogan. Itulah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurul Fadila dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga tinggi negara, yaitu suprastruktur politik yang merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Contoh kekuatan suprastruktur politik, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Mahkamah Konstitusi, dan 4. Komisi Yudisial. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. 3. Hak warga negara. 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, belajar di rumah siap tidak siap berbagai upaya menerapkan pembatasan sosial harus dilaksanakan demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Salah satunya adalah merumahkan dunia pendidikan, antara lain meminta pendidikan di berbagai jenjang, menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rik Marihan dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya membela
negara juga merupakan upaya membela diri dari upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Santi Herdianti dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Saya setuju belajar di rumah karena kita dapat memutus tali rantai penularan COVID-19 dan bisa terpantau oleh orang tua. Apabila saya tidak setuju dengan belajar di rumah, karena belajarnya tidak seefektif di sekolah dan materinya kurang paham atas materi yang diberikan lewat online dan bosan tidak bertemu dengan teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, semua orang mempunyai kedudukan yang sama, hak-hak kemanusiaan yang sama. Kita tidak boleh membedakan hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras. Dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, intinya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan perasaan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai salah satu hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan umum. Jadi kita tidak boleh saling menghina satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutia dari kelas 12 MIPA 3. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Andes Natonegoro. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Natonegoro. Kewajiban adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dalam pasal 28. Yang pertama, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28E, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dalam pasal 28. Yang pertama, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28E, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara dalam pasal 28. Yang pertama, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28E, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit.
B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM yang dianut di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, individualistis. Paham individualistis ini sering dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan. Yang kedua, marxisme. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. 3. Integralistis. Paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A, dan 28J. Yang pertama, setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A, dan 28J. Yang pertama, setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A, dan 28J. Yang pertama, setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ismaya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam sila pertama. Hak dalam sila pertama. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Alfabina Salim dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menyampaikan ciri-ciri dari demokrasi. Kebebasan individu, jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM, kebebasan pers, kebebasan mengenyam pendidikan, berkonsep hukum secara nyata, pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat, melakukan pemerintahan umum, mayoritas suara terbanyak jadi keputusan, kebebasan berorganisasi dan berkoloni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pola pikir masyarakat yang disebabkan beberapa faktor. Yang salah satu faktornya adalah rendahnya pendidikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua adalah salah satu semboyan bangsa kita yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan agar keberagaman dan perbedaan tidak jadikan sebagai pemecah belah bangsa, melainkan perbedaan dan keberagaman harus kita jadikan sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pola pikir masyarakat yang disebabkan beberapa faktor. Yang salah satu faktornya adalah rendahnya pendidikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua adalah salah satu semboyan bangsa kita yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan agar keberagaman dan perbedaan tidak jadikan sebagai pemecah belah bangsa, melainkan perbedaan dan keberagaman harus kita jadikan sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ruswita dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ruswita dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahmawati. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, para lembaga tersebut belum cukup memahami yang sebenarnya fungsi dan tugasnya mereka. Tidak adanya kejelasan mengenai fungsi dan tugas suatu lembaga bisa menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya perubahan lembaga atau per individu perlu dilakukan. Jika dampak negatif yang terjadi karena konflik tersebut dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.